Selamat datang Pak Abi atau Pak Albert ya di Jordan Podcast. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih juga Jordan sudah mengundang saya di sini ya. Iya, kita tuh mau ngobrol-ngobrol bareng pengusaha biar nanti teman-teman yang melihat itu bisa mengambil inspirasi, pengetahuan gitu. Siapa tahu lagi ada yang mau membangun bisnis gitu kan. Iya. Kalau kita lihat orang lain yang melakukan usaha yang sudah praktek duluan gitu, kita jadi tahu oh ini besok kira-kira kita jangan melakukan ini nih, atau kita harus melakukan yang seperti ini. Nah, Pak Abi ini adalah pengusaha apa? Kalau boleh kita bilang ini? Jadi saya ini dari JC Liquid ini saya mendirikan usaha ini dari 2020 ya, Mas. Atas nama CV-nya Mulia Raya Industri ya, Semarang tentunya. Jadi kita bergerak di bidang chemical supplies. Chemical supplies, ya, jadi seperti cairan pembersih gitu ya. Oke, di Jawa Tengah? Di Jawa Tengah, kita base-nya di Semarang sih, di Semarang. Distribusinya Jawa Tengah, kita ada distributor agen di Jakarta ada, di Bandung ada, di Purwokerto ada. Ini kan menarik ya, biasanya kalau saya ketemu pengusaha itu rata-rata usahanya kuliner, jasa gitu ya. Ini pembersih ini idenya awal dari mana Pak Abi? Nah, ini ceritanya agak panjang nih Mas. Boleh. Jadi, kalau menarik nggak ada masalah ini kita. Jadi saya bikin produk ini tuh dari waktu COVID sih Mas sebenarnya. Jadi COVID membawa berkah ya. Iya benar. Jadi 2020 waktu itu terakhir kan saya bekerja di suatu perusahaan kimia terkemuka di suatu kota di Jawa Timur waktu itu. Tapi karena kondisi waktu itu COVID ya, jadi yang dimana saya harus WFH waktu itu kan ya. Jadi saya pulang ke Semarang, terus kerja dari rumah kan, sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan kan. Waktu itu kan kayak zaman waktu itu 2020 kan kayak PPKM, PPSBB perpanjang terus tuh ya Mas ya. Iya. Jadi waktu itu karena semakin belum tahu nih sampai kapan nih saya harus aktif lagi untuk di perusahaan itu untuk bekerja lagi, karena semakin COVID semakin itu kan di Indonesia semakin ini kan, akhirnya saya memutuskan untuk berani untuk mundurkan diri waktu itu Mas. Oh, malah langsung mundur? Iya, dari perusahaan itu. Terus saya ada ide nih, saya harus ngapain nih gitu waktu itu. Jadi akhirnya saya ciptain suatu produk ini memang di masa-masa COVID itu 2020 gitu. Yang dimana mungkin banyak orang yang cuma di rumah aja, tapi saya berkreasi di sini. Saya eksperimen ada sekitar 6 bulan kurang lebih ya, untuk bikin produk andalan saya yang ini yang Jessica ini yang pertama ini. Ini yang pertama. Kenapa awalnya pembersih keramik? Porselen ya. Karena saya melihatnya gini Mas, usaha apa sih waktu itu yang kira-kira yang bakal bisa panjang, bisa kalau kuliner sih memang waktu itu saya nggak ada bidang di kuliner ya Mas. Cuman kalau untuk di pembersih seperti ini sih saya mikirnya setiap orang pasti kan di semua tempat, semua daerah pasti ada toiletnya tuh. Betul. Ada toiletnya. Muncul idenya waktu ini sih, sebenarnya waktu saya ke kamar kecil sih muncul idenya gitu. Jadi muncul ide seperti itu karena saya memang agak risih ya kalau lihat misalnya ada sesuatu yang kotor kurang bersih gitu kan. Akhirnya saya ciptain ini gitu. Saya ciptain ini juga saya eksperimen dulu, saya bikin formulanya, saya godok dulu lah istilahnya. Terus saya kasih sampel ke beberapa teman, beberapa saudara-saudara saya, cobain dong buat bersihin toilet kamu, bisa nggak ini gitu. Terus akhirnya bisa sih, bagus, cuman kurang dikit lagi tuh. Saya rubah lagi beberapa sampai saya nemuin formula istilahnya buat saya ampuh ya, tepat. Akhirnya baru saya berani untuk bikin kemasannya seperti ini, dengan desain seperti ini, dengan kualitas juga gitu, kayak gitu Mas. Dulunya kuliah teknik kimia atau seperti apa? Sebenarnya saya nggak ada di jurusan kimia, nggak ada jurusan kimia saya. Kok bisa gitu mengolah? Teman-teman saya dulu kebanyakan orang kimia semua, gitu. Jadi karena kita sering nongkrong, sering ngobrol waktu itu di kantor yang lama, jadi muncullah ide ini gitu. Tapi ini sampai berizin loh. Iya. Benar. Berarti gimana? Apa tantangannya itu? Tidak ada background kimia, tiba-tiba kepikiran bikin produk cairan pembersih. Ada apa yang mungkin di awal-awal itu harus dilangkahi? Jadi gini ya, saya waktu itu memang semua sendiri. Saya waktu itu saya bikin sendiri, saya bikin formula sendiri, sampai marketing pun saya sendiri waktu itu. Saya marketing sendiri, saya admin sendiri, semua saya serba sendiri waktu itu. Jadi memang benar-benar saya independen waktu itu kan. Berjalannya waktu
mungkin saya agak sedikit kewalahan ya karena pasar udah mulai sedikit diterima. Saya cari orang lah buat bantu-bantu saya gitu. Cuman awalnya memang saya sendiri, benar-benar sendiri saya. Jadi semua sendiri saya gitu. Tantangannya mengelola waktu itu ya. Benar. Terus karena saya yakin ini produk saya ini mungkin suatu hari nanti bisa go nasional semakin besar. Kenapa enggak kalau saya nggak bikin produk yang sudah sekalian legalitasnya, perizinannya lengkap kayak gitu, Mas. Sulit Jadi, nggak untuk perizinan? Prosesnya lumayan lama sih, lumayan lama. Cuman ya akhirnya saya cukup bangga ya dengan produk ini yang notabene saya juga asli orang Semarang ya. Jadi ini produk lokal Semarang, karena cipta anak negeri gitu. Jadi saya cukup bangga juga sih akhirnya sampai akhirnya segala uji legalnya, uji kualitasnya banyak dari Kementerian KCTRI kita sudah disetujui. Berapa lama ini untuk mengurus? Kurang lebih sekitar 9 bulan ya. 9 bulan, hampir setahun. Apa yang membuat Pak Abi ini yakin bahwa ini produk saya jauh lebih baik atau akan diterima lah setidaknya di? Ya karena saya bikin produk ini memang secara kualitas dan secara tampilan memang saya mengangkat sebuah brand, Mas. Memang ini termasuk mungkin agak baru ya, Mas ya, dibanding komputer yang sudah punya nama. Cuman saya mengangkat seperti merek JC-nya ini tuh seperti kayak sudah yang siap, produk yang sudah siap bersaing di pasaran gitu loh. Jadi saya angkat dari nama-nama produk saya ini gitu loh. Apa arti dari JC ini? JC kebetulan ini artinya dari anak putri saya, kesayangan saya. Jadi saya punya anak namanya Jovan Kaceris. Jadi untuk mengenang aja sih, karena saya buat nama anak tuh memang segalanya ya. Jadi saya abadikan pakai nama produk andalan saya ini. Itu anak pertama? Anak pertama. Sudah ada anak berapa? Masih satu saya. Saya pikir kalau 2 mungkin produknya nanti menambah lagi. Oke, Pak Abi, ini kalau kita bicara berarti tantangan awalnya itu adalah bagaimana mengelola brand ini sendirian. Benar. Kemudian bisa diterima oleh pasar begitu ya. Kalau misalnya Pak Abi melihat ke belakang, ada nggak sih hal-hal yang mungkin sangat berkesan ketika mengembangkan brand ini, JC ini, 5 tahun ya, cukup lumayan lama. Lumayan lama. Sebenarnya banyak cerita juga sih, Mas. Suka duganya selama saya 5 tahun ini banyak cerita sih, banyak kisah, sesuatu yang nggak mudah sebenarnya. Mungkin buat pelaku usaha lain yang sudah pernah berjalan dan mau berjalan itu, sebenarnya kalau dari saya tuh kuncinya cuman bertahan aja sih. Kalau orang survive itu. Iya, harus survive, bertahan, sama bahasa Jawanya itu kita harus telaten ya istilahnya ya. Jadi apapun guncangannya, apapun keadaan pasarnya, apapun kesulitannya itu kita ya jalan aja gitu, life must go on gitu. Jadi tetap berjalan aja gitu loh. Jadi ya kuncinya kalau buat saya bertahan sih. Karena kalau seandainya kita punya usaha, kita udah jalan setengah mati nih, udah perjuangan luar biasa ya, Mas. Nanti di usia baru ketiga, keempat akhirnya kita berhenti total. Perjuangan kita yang dulu-dulu sia-sia gitu. Jadi buat saya ini 5 tahun JC Clean ini saya masih cukup bersyukur ya, Mas, masih bisa bertahan gitu. Dan saya sih berharapnya bisa selamanya gitu loh. Apalagi kan semua bahan-bahan produk saya kan juga memakai bahan yang saya sudah cari supplier yang berkualitas semua, yang saya mantep nih gitu. Awalnya berarti yang porcelain cleaner ini. Benar, ini awal pertama kali. Sekarang sudah ada berapa jenis produk? Sekarang kita sudah ada 14 produk. Wah, sudah banyak. Jadi kita sudah ada dari porcelain cleaner, sabun cuci piring, terus pembersih keramik, ada juga hand wash buat cuci tangan, ada pembersih lantai juga, JC Map Geyser, ada Carpel, ada banyak lah, Mas. Apa rahasianya nih JC ini bisa bertahan dengan kompetitor yang mungkin kalau kita lihat memang pembersih itu kan brand besar banyak sekali banyak sekali, benar. Ada nggak yang memang sengaja dilakukan oleh Pak Abi ini? Paling kalau dari saya sih yang saya lakukan buat bersaing itu saya lebih sering branding sih, nge-branding produk saya sih gitu loh. Jadi saya bikin program-program buat masuk ke toko swalayan, supermarket, toko grosir, retail. Saya pakai beberapa program dari perusahaan saya untuk meningkatkan penjualan, paling gitu aja sih. Yang pasti saya dengan komputer yang sudah ada, yang sudah berjalan sebelum saya itu saya sudah siap bersaing gitu loh. Saya sudah siap bersaing, yang dimana produk-produk saya itu kalau saya bilang itu memang produk yang memang sudah saya buat, saya rancang itu yang memang
kelas premium Mas. Jadi memang yakin dengan produknya sendiri. Ya, gitu Mas, ya. benar. Kalau mungkin yang sedang melihat sekarang nih ya, ada yang mau mencoba membuka bisnisnya atau sekarang lagi dalam masa sulit untuk mengembangkan usahanya. Kalau dari Pak Abi, seandainya nih Pak Abi ini mengulang kembali dengan pengalaman yang sudah 5 tahun. Awalnya kan tadi nekat ya, wah ini kayaknya saya harus memulai sesuatu yang baru. Dengan pengalaman yang sekarang, kalau Pak Abi harus membuat sesuatu yang baru, bisnis yang baru, biar lebih cepat nih, progresnya, apa yang Pak Abi anjurkan untuk lakukan di awal-awal kita membangun bisnis? Sebenarnya kalau kita mulai lagi dari awal ya Mas, kalau kita mau membangun bisnis itu memang kalau cara saya sebenarnya saya nggak merekomendasikan ya. Memang sebenarnya saya dulu cara nekat ya, cara nekat sebenarnya. Karena saya juga lama ikut di corporate ya sebelumnya, saya dari berbagai perusahaan dan di keluarga saya itu memang bukan keluarga pebisnis sebenarnya Mas. Jadi saya masih spekulasi waktu itu. Jadi keluarga saya, orang tua saya, kakak adik saya itu memang nggak ada niatan dan nggak ada ini buat bisnis sih gitu. Jadi memang cuma saya doang gitu. Cuma saya berpikir kalau nggak dari sekarang mau sampai kapan gitu loh, gitu. Jadi ya itu paling kalau kuncinya ya memang itu sih, kita harus yakin sih, kita percaya diri, harus yakin dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, apa yang kita, apalagi ini kan produk saya sendiri Mas. Jadi ya saya yakin 1000% lah istilahnya. Saya yakin bisa bersaing dan saya juga menjaga kualitas produknya sendiri buat diterima di masyarakat. Tapi tadi kalau Pak Abi cerita di keluarga tidak ada ibaratnya yang pengusaha begitu. Pak Abi sendiri bekerja sebagai karyawan. Kemudian akhirnya memutuskan untuk berusaha dalam kondisi yang tidak ideal gitu, karena Covid. Ini menarik sekali, kenapa pada akhirnya Pak Abi bisa yakin sekali gitu bahwa ini produk saya ini bisa nih gitu. Maksudnya itu kan termasuk spekulasi yang sangat riskan ya. Beda dengan orang yang mungkin saya baru nih, saya cobalah setahun gitu. Ini berpivot yang lumayan. Ini apa nih, Bu? Apa ada ceritakah di balik itu? Sebenarnya ini aja sih. Sebenarnya dulu tuh saya kembali lagi ke saya flashback ya Mas. Sharing aja nih ya. Sebenarnya dulu niat saya tuh bukan sebagai seorang pengusaha. Saya juga bukan sebagai seorang karyawan perusahaan gitu ya Mas ya. Dulu memang niat saya tuh pertama kali itu setelah dari zaman sekolah tuh saya tuh sebenarnya menjadi seorang musisi sebenarnya. Jadi emang sudah mungkin emang sudah bukan jalan saya sebagai musisi gitu loh. Karena dulu saya juga sampai saya saya punya grup musik itu, saya punya mimpi, saya pengen jadi musisi terkenal di Indonesia, pengen jadi seorang musisi yang memang cukup itu ya nasional. Saya udah ke Jakarta juga dulu, udah demo ke sana macam-macam, tapi mungkin Tuhan nggak mengizinkan saya di bidang itu gitu loh. Akhirnya dari saya biasa Jawa ini kecantol di Jakarta, terus saya jadi kerja di beberapa perusahaan sampai 18 tahun Mas, saya ikut perusahaan berganti-ganti perusahaan sampai akhirnya memang cita-cita saya yang sudah nggak tercapai. Saya kerja ikut di perusahaan lain tuh sekitar 18 tahun, akhirnya kondisi Covid itu bikin saya jadi bersemangat gitu loh. Yang tadinya mungkin saya sebenarnya saya dulu juga saya belum buat J-Secret ini, saya udah punya ide yang saya yakin saya bisa sukses gitu. Jadi gitu. Memang cara saya secara nekat sih. Saya nekat spekulasi, tapi saya yakin berjalan waktu produk saya ini bisa diterima di semua kalangan masyarakat sih. Berarti tidak harus semua itu diawali dari passion yang waktu muda menggebu-gebu. Yang penting kalau kita sudah memutuskan sesuatu, tadi dikatakan telaten dengan apa yang kita lakukan tuh kita bisa melihat hasilnya. Dan sekarang sudah berkembang, apa tantangan terbaru nih yang di tahun ini mungkin muncul? Di tahun ini sih memang ini ya tahun ini tuh memang benar-benar luar biasa mungkin ya bagi semua sektor pelaku usaha mungkin ya. Jadi di tahun ini memang agak sedikit menurun mungkin ya dari segi apapun, dari segi semua sektor ya. Ya saya tetap jalan aja. Jadi saya tetap ada program-program di toko, saya tetap ada program-program di beberapa supermarket gitu. Jadi karena saya dengan tim saya itu selalu bilang gitu loh, maksudnya kita kalau mencintai pekerjaan kita dengan kita total, kita bisa melewati apapun rintangannya gitu Mas. Memang sih dalam kondisi ini memang tahun ini memang agak beda dari tahun-tahun yang lalu Mas. Cuman saya tetap survive, tetap yakin dan optimis gitu loh. Oke. Ada impian apa untuk GC ini ke depannya? Nah, itu impian saya sih sampai sekarang. Saya mungkin punya mimpi yang
hanya Tuhan yang bisa menjawab mungkin ya Mas, ini apa impian saya ya. Cuma saya yakin saya nanti bisa ke go nasional mungkin ya. Selama ini memang pasar CC masih di sekitar Jawa Tengah. Jawa Tengah sudah 90% ya. Kita ada cabang juga di Jakarta, di Bandung, dan di Purwokerto ya, agen-agen distributor. Cuman saya yakin saya bisa nanti ke seluruh Indonesia gitu untuk penjualan saya, untuk distribusi saya kayak gitu Mas. Produksi di mana Pak? Di Semarang juga. Di Semarang juga. Kalau kita ingin mencari nih JC ini produk ini, kita bisa menghubungi atau kita bisa kemana? JC Green ini dan semua produk ini bisa didapatkan di beberapa toko bangunan, swalayan, Surakat Swalayan bangunan, di beberapa toko retail juga ada, toko grosir juga ada gitu. Di seluruh Jawa Tengah ada semua. Sudah bisa didapatkan. Sudah mudah, apalagi di kota Semarang sekitar itu harusnya lebih mudah lagi. Ada pesan apa nih yang mau disampaikan mungkin buat teman-teman yang sekarang sedang mendengarkan tentang bagaimana membangun usaha yang bahkan ini tidak ada pondasi yang sesuai, tapi karena mau belajar tadi itu ya, dan tekun itu akhirnya bisa sampai di tahap yang menurut saya ini luar biasa. Legalnya sudah ada, distribusinya sudah kuat gitu kan, dan punya impian yang begitu besar. Paling buat teman-teman lain ya, mungkin untuk buat semangat pelaku-pelaku usaha lain yang baru akan memulai, ya kuncinya kita harus yakin sih ya, kita harus sebenarnya mimpi itu bisa tercapai Mas. Jadi kalau buat saya tuh nggak ada mimpi yang omong kosong sih gitu. Jadi kita mau mimpi apapun tuh semua bisa tercapai gitu loh. Yang penting kita yakin aja, mantep, kita tetap harus tekun ya, terus bertahan lah kuncinya gitu. Kalau kuncinya bertahan itu di semua, kita ada banyak ujian apapun kita bisa melewati kalau kita bertahan. Yakin aja lah yang penting. Yang penting yakin ya. Ini terakhir dari saya nih. Ini kan kemasan ini dipercayakan ke Jordan. Benar. Kenapa kok memilih Jordan plastik, dari tahun berapa ini bersama Jordan? Kebetulan waktu sebelum saya kerjasama dengan Jordan, saya sudah ada beberapa supplier mungkin kemasan ya lainnya sih. Saya ada di Solo ada satu, ada di Bandung ada satu, ada beberapa daerah lah pokoknya. Cuman dari segi yang saya ingin tampilkan buat kemasan saya yang cocok dengan keinginan saya, image branding saya tuh cuma di Jordan. Jadi kalau yang lainnya mungkin memang belum pas ya buat saya. Jadi kalau di Jordan saya udah percaya dari 2020 pertama, walaupun waktu itu saya ada beberapa supplier lainnya gitu. Jadi sampai sekarang pun saya masih setia pakai produk Jordan plastik. Baik Pak Abi, terima kasih waktunya sudah berbagi nih di podcast Jordan. Kita bisa belajar banyak, dan jangan lupa gunakan produk lokal ya. Kita harus support nih pengusaha-pengusaha lokal, apalagi kualitasnya ini sudah tidak perlu diragukan lagi. JC Liquid ya, itu payung besarnya dengan 14 produk. Semua pembersih atau ada produk lain? Rata-rata pembersih ya. Rata-rata pembersih itu dia. Jadi biar tidak, rumahnya tetap bersih, tidak kotor ya, jangan lupa ada JC Liquid. Terima kasih Pak Abi waktunya. Terima kasih juga Mas, sama-sama. Bisa bertemu lain kali untuk berbincang lagi. Terima kasih. Tunggu episode kita yang lainnya bersama saya Sandu Hussein di Jordan Podcast.